أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار سبحانك فقنا عذاب النار صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah la haula wa la quwata illa billah amma ba'du. Senang sekali saya kembali Abe Gifran menyapa para pemirsa dimanapun berada. Saat ini kita bersama Cahaya Hati Indonesia mengenang Buya Hamka. Sebelumnya saya mengingatkan kepada para pemirsa untuk tetap menjaga protokol kesehatan. Di antaranya mencuci tangan, menggunakan masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan dan membatasi diri dari bepergian. Sebelum kita lebih jauh sama-sama ayo kita niatkan untuk mencari ilmu. Kita niatkan duduk di sini untuk ibadah agar puasa Ramadan kita betul-betul sempurna di hadapan Allah. Amin ya robbal. Pemirsa semua, baik mari sama-sama kita dengarkan syair bahkan puisi begitupun penjelasan yang insya Allah akan disampaikan oleh guru kita Buya Taufik Ismail. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ma sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Saya
mengucapkan terima kasih diundang untuk acara pada siang hari ini, yaitu mengingat, mengapresiasi seorang ulama besar kita, yaitu Buya Hamka. Saya menyimpulkan apa yang saya responsikan kepada Buya Hamka itu dalam puisi saya yang berjudul Mengenang Buya Hamka. Buya Hamka, ulama besar Indonesia. Buya Hamka, ulama besar Indonesia. 2,5 tahun masuk tahanan. Tidak pernah diajukan ke pengadilan. Di dalam penjara selesai tafsir Quran. Di dalam penjara selesai tafsir Quran. Buya Hamka, ulama besar Indonesia. Ketika Bung Karno meninggal dunia, Buya Hamka jadi imam sholat jenazah. Buya Hamka memaafkan Soekarno. Betapa agungnya keikhlasannya. Beliau penggali ilmu. Beliau contoh keikhlasan. Mudah memaafkan. Tidak menyimpan dendam. Bersih dari iri dan dengki. Bersyukur menerima rezeki. Beliau selalu berdoa untuk umatnya. Selalu berdoa untuk umatnya. Nah, demikianlah kenangan terhadap Buya Hamka di dalam 5 bait puisi saya. Buya Hamka itu ulama terkenal dari Maninjau. Maninjau adalah sebuah danau di Sumatera Barat. Ada 2 orang dari Maninjau yang ulama yang terkenal itu, yaitu Buya Hamka dan Buya Abdullah Ahmad. Nah, mereka kuliah di Universitas Al-Azhar, Kairo, pada tahun 26. Kemudian tokoh ketiga yang mendapat penghargaan itu adalah Ete Rahmah El Yunusiah, pendiri dari Diniyah Putri Padang Panjang pada tahun 57. Kemudian doktor honoris causa yang keempat adalah Buya Hamka pada tahun 61. Keempat-empatnya dari Sumatera Barat. Nah, di dalam sejarah Universitas Al-Azhar yang sangat terkenal di Mesir itu, rektornya pernah datang ke Indonesia, berkunjung, dan kemudian ke Jawa, ke Sumatera. Kemudian ketika di Sumatera singgah di perguruan Diniyah Putri Padang Panjang. Di sana disambut oleh santri-santri perempuan. Santri-santri perempuannya fasih berbahasa Arab.
rektor kagum sekali. Tapi juga sekaligus malu. Karena apa? Karena Al-Azhar itu cuma untuk laki-laki. Beliau pulang ke Mesir, kemudian di Al-Azhar dia dirikan jurusan perempuan. Kulliyatul Banat. Jadi di Al-Azhar laki-laki dan perempuan sekarang bisa sama-sama kuliah di sana. Nah, Al-Azhar mengucapkan terima kasih dan kemudian pada tahun 57 Ketua Dinia Putri yaitu Etek Rahmah El Yunusiah diundang ke Kairo dan kemudian diberi gelar Dr. Honoris Causa. Nah, itulah cerita yang ringkas mengenai Dr. Honoris Causa di Al-Azhar. Kemudian kita di Indonesia mengalami masa demokrasi terpimpin. Itu antara tahun 50 sampai tahun 65, 15 tahun lamanya. 15 tahun lamanya itu Presiden Soekarno bertindak sebagai diktator. Dia bubarkan Majelis Konstituante dan Perwakilan Rakyat. Jadi Dewan Perwakilan Rakyat yang wakil dari rakyat yang dipilih itu dia bubarkan. Dan kemudian dia bikin satu bentuk organisasi yang ditunjuk, tidak dipilih oleh rakyat. Kemudian Partai Masyumi dan PSI dibubarkan. Partai Islam itu. Dan Partai Sosialis. Buya, terkait dengan semua yang tadi Buya ceritakan begitu sangat luar biasa Buya. Sosok Buya Hamka ini sangat menginspirasi bagi kita semua Buya. Ada pertanyaan seperti apa Buya Hamka ini Buya dalam pandangan Buya? Saya akan sampai ke sana. Tapi untuk sampai ke sana itu latar belakangnya itu harus diberikan. Jadi latar belakang pada waktu Buya Hamka itu muncul, baik, itu keadaannya luar biasa, sangat tertindas. Ini, Masya Allah. Umat Islam itu tertindas. Generasi baru kita ini tidak mengalami itu. Tidak mengalami. Nah, jadi Buya Hamka bukannya dia muncul dalam keadaan tenang saja, tidak. Jadi dari awal memang dalam keadaan susah, sulit, dan tertindas itu Buya. Bagaimana? Tertindasnya seperti apa Buya? Ya itulah yang saya sebutkan di sini. Jadi demokrasi itu dihilangkan. Kemudian koran-koran itu tidak boleh terbit dengan mensuarakan Islam. Itu ditindas. Pada waktu itulah Buya Hamka tampil. Jadi dia tidak tampil begitu saja dalam keadaan tenang, tenteram begini. Tidak. Buya Hamka tampil dalam keadaan tertindas. Dan kemudian pada waktu itu selama sekitar 10 tahun itu di koran-koran itu umat Islam itu diburuk-burukkan. Ditindas. Pada waktu itu keadaan ekonomi morat marit. Kita di dalam keadaan pada waktu itu
eh, inflasi, makanan-makanan harga-harga naik, kemudian rakyat menderita kelaparan pada waktu itu. Kemudian mereka tidak dapat mencari nafkah di sana, kemudian mereka lebih dari 1.000 orang masuk kota Jakarta jadi pengemis. Di Jakarta kalau kita lihat di jalan-jalan itu nampak di mana-mana pengemis minta uang. Begitulah keadaannya ketika Buya Hamka jadi pemimpin. Kemudian kritikus sastra H.B. Yasin, kemudian Takdir Ali Syahbana itu seorang tokoh penulis novel, kemudian sutradara film Asrul Sani, kemudian sutradara Misbah Yusabiran, itu diserang habis-habisan. Kemudian mereka merebut kekuasaan pada tahun 65, tapi alhamdulillah gagal. Sebenarnya kalau dilihat dari segi keadaan pada waktu itu mestinya berhasil. Tapi Allah masih sayang pada umat Islam. Gagal. Nah, itulah keadaan pada waktu itu. Dan Buya Hamka, karena dia membela umat Islam, ditangkap. Kemudian dipenjarakan 2 tahun. Dipenjarakan 2 tahun lamanya. Baik Buya, terima kasih Masya Allah. Buya Hamka ini terkenal menjadi tokoh bangsa, juga menjadi ulama besar Indonesia. Bagaimana dakwah beliau ke masyarakat Buya? Apakah langsung ke masyarakat ataukah melalui berbagai macam media lainnya Buya? Buya Hamka menjalankan dakwahnya dengan berbagai-bagai cara. Tentu saja karena beliau adalah seorang pembicara yang menarik, itu selalu diminta memberikan kuliah-kuliah, memberikan ceramah-ceramah agama. Tetapi di samping itu juga bukan saja di Jakarta, Baik Buya. tetapi berkeliling ke seluruh Indonesia. Berkeliling ke seluruh Indonesia menyampaikan agama. Baik Buya. Nah, ini baik sekali dicontoh oleh calon-calon dai, oleh kalian. Artinya berlatih memberi ceramah-ceramah, berlatih berkhutbah, berlatih berdiskusi untuk nanti dapat menyebarkan syiar agama Islam kita ke masyarakat. Baik Buya, Masya Allah luar biasa. Adakah kemudian keteladanan yang sampai saat ini yang dilakukan oleh Buya Hamka dan itu menjadi harus estafet bagi kita sebagai anak bangsa untuk melanjutkan keteladanan beliau? Yang Buya paling ingat keteladanan beliau. Bagaimana? Keteladanan dari sifat Buya Hamka seperti apa Buya? Yang bisa kita contoh untuk sebagai anak bangsa. Pertama-tama, beliau banyak membaca. Jadi di samping jadi santri, mendapat ilmu di pesantren atau di sekolahan, kemudian sesudah itu tidak berhenti sampai di sana. Beliau itu banyak membaca. Baca ya Buya ya? Di samping banyak membaca, beliau juga berlatih menyampaikan agama melalui tulisan. Tulisan. Beliau menulis. Beliau menulis mengenai masalah-masalah agama. Kemudian karena pandai berbicara, beliau berkhutbah, beliau memberi ceramah-ceramah agama. Jadi itulah yang dilakukan oleh Buya Hamka di dalam mengembangkan agama Islam.
Masya Allah luar biasa. Sempat kita juga dengar bahwa Buya Hamka adalah salah satu ulama yang pertama menjadi pemimpin di MUI Indonesia. Betul itu Buya? Di Majelis Ulama Indonesia. Betul ya Buya ya. Ada karya besar dari tokoh besar ini yaitu Tafsir Al-Ahjar. Singkat Buya, seperti apa isi dari Tafsir Al-Ahjar ini? Biografi dari Tafsir Al-Ahjar ini Buya. Bagaimana? Singkat saja Buya, ada karya besar dari tokoh besar ini Buya Hamka dengan Tafsir Al-Ahjar. Betul. Seperti apa latar belakang tafsir ini dan metodologinya seperti apa Buya? Itu karena Buya Hamka itu sangat rajin membaca. Jadi tidak cukup hanya ilmu yang didapatkan di pesantren. Tetapi sesudah tamat dari pesantren, Buya Hamka tetap menjadi pelanggan yang setia dari buku-buku di perpustakaan dan kemudian banyak membaca. Di samping itu, ada satu kelebihan lagi sebagai seorang ulama, beliau itu menulis. Beliau itu pandai menyatakan pikirannya di dalam bukan saja dengan berbicara, akan tetapi dengan tulisan. Dan tulisan itu tidak saja artikel-artikel di surat-surat kabar dan di majalah, akan tetapi dikumpulkan akhirnya menjadi buku. Sehingga Buya Hamka banyak buku-buku beliau yang terbit. Nah, disinilah salah satu kelebihan ulama. Mudah-mudahan kalian mengikuti jejak Buya Hamka itu. Baik Buya, Masya Allah Buya. Di lain sisi Buya, ada satu pertanyaan lagi Buya. Di lain sisi bahwa beliau adalah tokoh politik, beliau juga adalah tokoh agama, beliau juga adalah mufasir, seorang karya besar, memiliki karya besar. Lalu bagaimana kesederhanaan hidup beliau Buya dengan masyarakat? Buya Hamka tidak tergiur pada kemewahan. Beliau tidak kemudian menyebarkan ilmu dengan keinginan itu supaya mendapatkan harta, supaya bisa membuat rumah yang besar dan seterusnya itu. Tidak kelihatan. Pada Buya Hamka yang nampak sekali itu adalah kesederhanaan di dalam hidup. Sederhana. Kemudian suka bersedekah. Walaupun dalam keadaan bukan seorang hartawan. Masya Allah, terima kasih Buya. Begitu luar biasa biografi yang disampaikan oleh guru kita Buya Taufik Ismail mengenai Buya Hamka yang tentunya ini harus kita ketahui bersama. Beliau bukan hanya ulama besar Indonesia, tapi karya-karya besarnya salah satu Tafsir Al-Ahjar saat ini betul-betul mendunia dan diberikan manfaat oleh orang banyak. Terus tetap di Cahaya Hati Indonesia mengenang Buya Hamka. Jangan kemana-mana.